Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam mata kuliah Matematika Teknik 2 untuk bidang regresi dan interpolasi pertemuan kelima. Oke, kali ini kita akan belajar untuk 6 mata uji gitu ya, mata latih. Yang pertama adalah ada 3 metode pertama, yaitu metode regresi dan metode interpolasi. Untuk metode regresi yang akan kita pelajari ada 3 metode, atau ya 4 metode sebenarnya, yaitu kuadrat terkecil, kemudian log dan learn, kemudian regresi ketiga kita isi dengan metode polinomial. Dan untuk interpolasi sendiri kita ada tiga pokok bahasan khusus. Yang pertama adalah linier, kemudian yang kedua adalah kuadratik, yang ketiga adalah polinomial. Nah, pada dasarnya regresi dan interpolasi itu apa sih? Pada dasarnya regresi dan interpolasi itu adalah mencari persamaan garis. Dan sesuai dengan pertemuan pertama sampai pertemuan kelima ini, untuk pertemuan 1-2 kita sudah belajar bagaimana mencari titik gitu ya. Titiknya apa sih? Titik yang dia bersinggungan, titik singgung dengan sumbu utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang untuk pertemuan yang ketiga 4 itu kita juga mencari titik juga, ya kan? Yaitu kita mencari titik singgung antara dua garis, tidak dengan sumbu utamanya. Nah, kalau yang pertemuan ke-5, 6 ini kita akan membahas tentang, nah kalau sudah punya titik-titik ini, lalu apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah mencari persamaan garis dari si titik-titik tersebut jika titik-titik tersebut itu dilewati oleh sebuah garis gitu. Nah, titik-titik inilah yang akan membentuk sebuah persamaan. Nah, biasanya dipakai untuk apa aja sih, guys? Regresi dan interpolasi itu sebenarnya dipakai juga untuk satu bisa untuk peramalan, misalnya digunakan untuk EPT atau sinyal dan sistem. Jadi teman-teman kalau misalnya nih teman-teman punya data itu adalah data daya dari sebuah perusahaan, misalnya teman-teman KP nih, terus teman-teman tuh pengen tahu sebenarnya kalau misalnya nggak pakai peramalan, maka dianggap itu linier. Misalnya setiap bulannya si perusahaan itu akan membayar PLN sejumlah tertentu, misalnya 1 juta untuk 1 bulannya. Padahal listriknya itu dia combine antara PLN dengan yang dihasilkan oleh si EBT-nya. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti padahal hasil dari keluaran si EBT tersebut, misalnya katakanlah misalnya pakai solar cell gitu ya. Nah, kalau pakai yang solar cell, padahal dia kan nggak selalu tetap gitu ya. Dia nggak selalu tetap. Kalau misalnya nih, 1 bulan itu dia itu seharusnya 2 juta, dia jatahnya PLN 1 juta, kemudian yang diharapkan hasil dari solar cell itu juga 1 juta. Nah, kalau misalnya dia itu dianggap sama terus, maka suatu saat bisa jadi turun atau bisa jadi naik, dan kenaikan dan penurunan itu menyebabkan adanya kerugian dari pihak perusahaan. Nah, itu nanti teman-teman bisa memodelkan model regresi atau interpolasi untuk menentukan jika misalnya tahun depan mau dibuat anggaran, maka anggarannya sudah tidak berdasarkan linier atau tidak berdasarkan setiap bulannya itu sama dipukul rata 1 juta, tapi berdasarkan data yang didapatkan dari tahun sebelumnya untuk meramalkan tahun berikutnya, kurang lebihnya seperti itu. Itu yang digunakan untuk EBT. Jadi mata kuliah ini tuh sebenarnya bisa untuk KP juga, guys. Bisa untuk kerja praktek gitu ya. Kemudian sinyal sistem juga sama. Kemudian untuk clustering, jadi teman-teman ini juga nanti dapat pemrosesan sinyal digital. Di situ ada yang namanya clustering, dan ya ini dipakai untuk salah satu metode ya. Teman-teman dikenalin dulu metodenya SPM, super vector mesin, atau metode yang lain.
Nah, yang berikutnya kita juga akan belajar materi ini akan keluar juga untuk yang sistem kontrol. Ya, di sistem kontrol nanti teman-teman juga akan sama ada mata kuliahnya atau ada satu subbahasan yang materinya itu adalah regresi dan interpolasi walaupun eksplisit gitu ya untuk pengembangannya. Kemudian yang berikutnya kita juga di jaringan saraf tiruan itu juga sama, ada di mata kuliah itu juga ada basic dari matematika 2 gitu ya. Matematika teknik 2. Sebenarnya apa sih perbedaan antara regresi dan interpolasi? Kalau keduanya sama-sama mencari persamaan sebuah garis, maka apa sih sebenarnya perbedaan antara regresi dan interpolasi? Nah, kita sebenarnya hampir sama ya kalau teman-teman mau bikin sebuah curve fitting, ya ini namanya curve fitting ya kalau di ilmu matematik atau kalau teman-teman cari ilmunya itu ada curve fitting. Kalau teman-teman mencari curve fitting itu ada dua pasti dia bisa regresi bisa interpolasi. Nah perbedaannya cuman gini guys. Nah yang sebelah kiri itu adalah regresi dan yang sebelah kanan itu adalah interpolasi. Nah untuk yang regresi itu datanya tuh berasal dari pengukuran. Maksudnya dia diukur-ukur-ukur nanti sumbu X dan sumbu Y akan menjadi X dan Y-nya. Sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah keluaran dan inputan dari sebuah data gitu ya. Inputannya berapa X sama Y. Nanti setelah itu dimasukkan ke dalam grafik. Nah, hasilnya nanti dia tidak harus melewati si titik-titik tersebut. Sampai di sini bisa ya. Nah, ini adalah regresi. Kalau interpolasi dia titik-titik cirinya itu ini namanya titik-titik ciri ya. Titik-titiknya ini dipetakan terlebih dahulu dalam sumbu kartesian dalam koordinat kartesian X dan Y. Kemudian setelah itu dia harus melalui dari titik-titik tersebut. Itu namanya interpolasi. Kalau dia berarti cuman perbedaannya kayak gitu aja ya. Tapi tidak bisa eksplisit seperti itu ya guys. Soalnya interpolasi juga tergantung dari titik-titik mana saja yang dijadikan sebagai acuan atau patokan. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu bagaimana sih untuk curve fitting yang ada di Excel. Sebenarnya Excel juga sudah menyediakan regresi gitu ya untuk yang untuk regresi itu sebenarnya sudah ada di Excel. Teman-teman bisa langsung sebenarnya kalau regresi. Nah, caranya adalah kita punya data di mana data inputannya adalah X, data outputannya adalah Y, lalu kita bikin terlebih dahulu atau kita petakan, kita bisa pakai sketcher, kemudian ambil yang ada garisnya gitu ya guys. Nah ini adalah sebaran data dari data kalian. Lalu next berikutnya kita klik kanan di salah satu titik yang dilalui oleh garis tersebut, kemudian kita tambahkan add trend line. Di situ ada beberapa option dari trend line tersebut, ada persamaan eksponensial, ada persamaan logaritmik, ada persamaan polinomial, kemudian power dan moving average. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kalau persamaannya linier, nah ini adalah yang defaultnya. Kalau yang di Excel itu defaultnya adalah linier. Kalau linier itu dia garis lurus berupa garis lurus ya guys. Nah teman-teman bisa lihat kemudian persamaannya di display equation on chart dan R kuadrat ini adalah nilai errornya. Nilai R square itu apa ya pendekatan errornya dari si regresi tersebut. Misal nih ya guys, persamaannya adalah 0,6364 X ditambah 0,5455 dan R kuadratnya adalah 0,9545, maka R kuadrat itu dinyatakan baik jikalau R kuadratnya ini mendekati 1.
Jadi kalau 0,9545 mungkin bagus mungkin ya, tapi belum sebagus yang lain misalnya. Karena kita harus mencari R kuadratnya itu yang mendekati 1. Kurang lebihnya seperti itu. Gampang ya guys. Nah, kalau misalnya pengen yang kuadrat ini nih, kalau ini di apa namanya? Di dalam persamaan metode ini namanya kuadrat terkecil. Kalau yang linear ini namanya kuadrat terkecil. Tadi di slide yang awal itu teman-teman udah bisa lihat bahwa metodenya itu ada beberapa gitu ya metodenya. Nah, itu kita bisa belajar dari metode-metode tersebut. Nih ya, saya bukain kembali bahwa metodenya itu ada regresi itu ada kuadrat terkecil, dan interpolasi itu ada metode linear. Ini dua-duanya ini adalah linear atau berupa garis lurus guys. Nah, kalau garisnya nggak lurus gimana? Ya, kalau garisnya nggak lurus, ada yang mengkong ke kanan, ada yang sinus, ada yang bla 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 bla, atau ada yang nggak berbentuk, maka itu dikatakan dengan non-linear. Metode non-linear yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah kita pakai yang regresi itu adalah log dan ln, kemudian untuk ke regresi 3 itu kita pakai yang polinomial, untuk yang interpolasi kita pakai kuadrat dan polinomial. Seperti itu ya guys. Nah, lalu kita balik lagi guys untuk bagaimana sih kita mencari untuk yang kuadrat terkecil. Nah, di sini sebenarnya saya udah saya buat PPT-nya terlebih dahulu ya guys, di mana untuk kuadrat terkecil persamaan basic dari kuadrat terkecil itu ada persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Persamaan linear itu adalah Y sama dengan AX plus B, atau di sini juga bisa dibalik ya, A ditambah BX, boleh lah ya. Yang terpenting dari persamaan linear itu adalah X-nya adalah pangkat 1. Ya, oke. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini ada 2, yaitu ada persamaan dari error, yaitu Y1 dikurangi A ditambah BX1, dan EI kuadrat itu sama dengan YI dikurangi A min BX1I min BXI per kuadrat gitu ya. Dan jumlah kesalahannya seperti ini, D kuadratnya atau R kuadratnya itu adalah D kuadrat. Kalau di di slide-nya itu saya kasih D kuadrat, tapi kalau yang di MATLAB-nya di Excel-nya saya kasih yang R kuadrat gitu ya. Bagaimana sih caranya? Nah, kalau di sini teman-teman udah tak kasih tahu caranya, ada persamaannya masing-masing. Nanti ketemu A sama dengan Y aksen, min BX aksen, dan seterusnya. Nah, kita langsung aja supaya lebih enak, lebih cepat gitu ya. Kita bisa pakai langsung di persamaan Excel-nya. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya cepat gitu ya, nggak manual satu persatu dihitung. Ya kita bisa pakai Excel. Yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu datanya, yaitu datanya adalah seperti ini. Lalu setelah itu kita tentukan N-nya. N adalah jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? Ini ada 8 data ya guys. Lalu setelah itu kita bikin yang X2-nya, kemudian XY-nya. Kenapa kalau kita butuh X kuadratnya dan XY-nya? Karena nanti kita akan punya untuk mencari persamaan B, itu kita membutuhkan X kali Y dikurangi X, jumlah X dikalikan dengan jumlah Y, dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan X, jumlah X kemudian dikuadratkan. Nah, lalu setelah itu kita bisa mencari jumlahnya masing-masing. Lalu setelah itu kita mencari rata-rata masing-masing, lalu bisa dimasukkan ke dalam persamaan. Ketika kita mencari B, persamaan adalah NN itu adalah jumlahnya itu 8 ya guys. Nah, ini jumlahnya adalah 8. Lalu setelah itu dikali dengan jumlah dari X, Y. Berarti jumlahnya adalah ini, kemudian dikurangi dengan X, jumlah X adalah 56 dikalikan dengan jumlah Y, dibagi dengan N lagi 8 dikalikan dengan X kuadrat jumlahnya, ya ini ya. Kemudian setelah itu dikurangi dengan sigma X1 kuadrat.
X1-nya dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Kurang lebihnya seperti itu sehingga kita mendapatkan B-nya. Setelah kita mendapatkan B-nya, next kemudian kita mencari A-nya. A-nya, di mana A itu adalah rata-rata ya. Jadi di sini tadi sudah ada ya A-nya ya. Jadi A-nya itu adalah bentar. Ya. A-nya itu adalah Y aksen dikurangi BX aksen. Nggak kelihatan ya. Ya, jadi adalah X aksen dan Y aksen itu adalah rata-rata gitu ya. Nah, ini kita sudah punya gitu ya. Kita copy aja, guys. Nah, masuk ke Excel lagi. Nah, di sini nah itu tadi yang nggak kelihatan. Nah, untuk A-nya sendiri kita adalah Y aksen. Y aksen adalah rata-rata dari Y dikurangi dengan B-nya. B-nya dikalikan dengan X aksen. Berarti rata-rata dari X-nya. Sampai di sini gampang ya guys. Nah, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, apakah sama guys? Nah, setelah kita lihat atau kita bandingkan dengan yang di persamaan regresi yang dari Excel ternyata sama guys, yaitu 0,6364X ditambah 0,5455. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gampang ya guys. Next, berikutnya kita akan masuk ke metode log. Apa itu metode log? Pada dasarnya sama dengan yang pertama tadi, itu pakai kuadrat kecil, tapi untuk log ln polinomial itu dia non-linear. Kalau non-linear berarti dia bisa apa ya, bentuknya nggak garis lurus gitu ya, garisnya bisa melengkung atau melengkung atau sinus dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana guys? Oke, kita pakai persamaan terlebih, kita ngambil data terlebih dahulu, datanya adalah bla 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 X dan Y, kemudian setelah itu kita mencari nilai Q-nya. Q-nya itu adalah log X. Lalu setelah itu kita mencari nilai P-nya. P itu adalah log Y. Lalu setelah itu kita mengalihkan antara P dan Q, kemudian Q kuadrat. Kenapa kita mencari PQ-nya dan kenapa kita pakai Q kuadrat? Karena B-nya itu kita butuh gitu ya, kita butuh itu. Nah, kalau sudah didapat semuanya, biasa kita pakai jumlah dan rata-rata, sama seperti yang kuadrat terkecil, sama persis. Cuma di sini Q dan P-nya diganti dengan log. Nah, gampang ya guys. Nah, kalau sudah mendapatkan B, lalu kita mencari A-nya. Nah, A-nya itu adalah P rata-rata dari P dikurangi dengan B kali rata-rata dari Q. Jadi, kita di sini udah punya rata-rata P dan rata-rata Q-nya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan. Hasilnya adalah seperti 0,3. Nah, hasil dari itu lalu kita masukkan ke persamaan. Dan hasilnya itu adalah Y sama dengan 0,5 X pangkat 1,7572 gitu ya. 1,751724 itu udah sama, cuman yang A-nya aja yang berbeda, yaitu ada apa perbedaan kecil, itu nggak masalah gitu ya. Oh, A-nya sama ya, oh, A-nya adalah 0,5009 bla 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 bla. Di sini juga ternyata sama. Jadi antara yang di Excel dengan perhitungannya di Excel dengan perhitungan manual itu dia sama untuk yang logaritmik. Sampai di sini masih gampang ya guys. Oke, kita lanjutkan ke learn. Untuk metode learn sama persis, sama aja gitu ya. Dimana kita mendapatkan X-nya dan Y-nya, kemudian kita mencari Q-nya. Q, X itu kalau di learn itu sama dengan Q. Kemudian untuk yang Q kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Nah, baru P-nya itu adalah learn dari Y.
len itu adalah log 2 gitu ya. Kalau log yang ada di depan ini adalah log 10 gitu. Bilangan apa namanya? Naturalnya itu 10. Jadi 10 log bla 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 bla. Nah, kalau len itu adalah 2 log. Nah, kalau 2 log teman-teman bisa ini sebenarnya bisa pakai len juga atau bisa pakai log gitu ya. Nah, selain itu kita bisa mencari P-nya. Kalau Q-nya udah ketemu, P-nya udah ketemu, kita bisa cari P-nya. Lalu setelah itu dimasukkan ke persamaan untuk mencari B-nya. B-nya itu sama dengan N sigma PI QI min bla 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 bla. Nah, ini nanti masuk jadilah dia B, kemudian kita mencari A-nya. A-nya itu adalah ini ya, rata-rata dari P dikurangi B kali rata-rata dari Q. Nah, sama hasilnya adalah min 1 bla 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 bla. Nah, setelah itu baru kita mencari nilai lennya. Nilai lennya adalah 0,476 bla 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 dan nilai B-nya itu adalah 0,6 bla 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 bla. Dan hasilnya hasilnya adalah Y sama dengan 0,344 7 bla 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 pangkat 0,68. B-nya sama tapi yang A-nya itu len B itu berbeda ya. Ya kurang apa? Bedanya cuman sedikit gitu ya. Nah, tapi nggak masalah. Di sini ternyata hampir sama juga ya guys, yaitu 4,6 bla 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 kali len X ya. Dikurangkan dengan ini min ya, min 0,4 bla 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 bla, 0,4 bla 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 bla. Nah, di sini udah hampir sama sebenarnya. Nah, kalau sudah, lalu kita masuk ke polinomial. Polinomial sama agak berbeda sedikit ya dengan yang lain. Kalau yang kuadrat terkecil, log sama len itu mirip, dia mencari B-nya terlebih dahulu baru mencari A-nya. Tapi kalau yang polinomial ini guys, dia agak berbeda. Karena polinomial itu dia tergantung ordernya. Mau order 1 itu linear, order 2 itu kuadratik, order 3, 4 dan seterusnya itu baru polinomial. Tapi sebenarnya polinomial kalau yang di Excel ini kita bisa menyelesaikannya pakai order apa namanya? Kita bisa pakai order mulai dari 2 ya. Nah, ini kita coba pakai yang dari Excel-nya terlebih dahulu ya, kita add trend line seperti yang pertama tadi. Kemudian pilih polinomial, kita ambil yang order 3 misalnya. Nah, lalu kita ambil equation-nya, kemudian R kuadratnya. Nah, selesai seperti ini guys. Nah, terus kalau yang polinomial bagaimana? Ya, kita bisa pakai yang polinomial ini seperti ini guys. Jadi, pertama kita akan mencari X, Y-nya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan X, Y-nya, kita mencari X kuadrat, kita mencari X pangkat 3, X pangkat 4, kemudian X, Y-nya dan X kuadrat Y. Lalu setelah itu dimasukkan ke persamaan ini guys. Ini adalah N-nya itu adalah 6. Kemudian XI-nya itu adalah jumlah dari XI-nya itu 15 dan seterusnya. Dan ini adalah sigma Y1, sigma YI gitu ya, sigma jumlah dari Y-nya 15,6. Ini kalau di kesanain dia akan 152,6 gitu ya, sama sebenarnya. Dan seterusnya. Jadi ini udah ketemu dan matrik A-nya udah ketemu dan matrik B-nya udah ketemu. Lah, lalu kalau sudah dapat kayak gini, lalu bagaimana guys? Nah, kita bisa pakai persamaan Jacobian. Teman-teman sudah belajar untuk mencari apa ya, titik singgung kan? Jadi persamaan eliminasi Gauss yang kayak gitu loh guys. Ada Cramer, ada Jacobian dan seterusnya. Nah, ini bisa pakai yang iterasi, rumus-rumus iterasi yang seperti itu. Yuk kita masuk yuk. Kita masukin aja, misalnya kita pakai yang Jacobian gitu ya. Kita ini kan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masukkan matriks A-nya.
Lalu setelah kita masukkan matriks A-nya, lalu kemudian kita masukkan matriks B-nya. B-nya itu adalah ini ya. Nah, daripada susah-susah ya guys, jadi kita pakai toolsnya aja ya. Yuk kita cobain. Oh iya, ini yang masih koma harus diubah ke titik terlebih dahulu guys. Karena MATLAB itu nggak bisa pakai koma ya guys. Ya oke, kita mendapatkan X-nya. Ya, X-nya adalah ini. Lalu kita copy, kemudian kita pastekan ke sini, di mana kebalikan ya, kalau di sana titik, di sini koma gitu ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini guys. Kita bisa panjangin biar agak kelihatan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dimana kalau kita membuat kuadrat gitu ya, kita membuat kuadrat, kita akan menghasilkan 2,4x kuadrat ditambah 2,35x ditambah 1, bla 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 bla. Nah, ini kalau ini yang 3 ya. Yang apa namanya polinomial 3, kita cari yang polinomial 2. Polinomial 2. Ya, agak berbeda sedikit. Ini kebalikan aja ya, kebalikan ya. Ini adalah A-nya, di sini malah jadi C-nya ya. Ini adalah A, kemudian di sini B, kemudian ini C. Ini sebenarnya sama ya. Ini adalah A-nya, kemudian ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Nah, sama sebenarnya. Yuk kita lihat, yuk apakah sama? Ya, 1,86 X kuadrat ditambah 2,35X ditambah 2,4. Sampai di sini bisa kan ya guys? Gampang. Oke guys, sekarang kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, gimana nih untuk MATLAB-nya? Nah, untuk MATLAB-nya kita mulai dari yang kuadrat terkecil terlebih dahulu ya guys. Gimana sih MATLAB-nya gitu. Nah, untuk kuadrat terkecil sudah saya buatkan gitu ya. Untuk tools-nya teman-teman udah tinggal langsung aja sebenarnya. Di sini ada X dan Y-nya. Kita masukkan aja X dan Y-nya sampai 14,9 gitu ya. Kita masukkan X, Y-nya. Lalu setelah itu kita run. Nah, kita di sini udah langsung kelihatan ya guys, di mana dia menghasilkan. Nah, ini adalah bentukannya. Ini adalah regresi atau interpolasi. Ayo, iya regresi ya, karena dia antar titiknya ini masih tidak ada yang bersinggungan atau tidak ada yang melewati dari si titik-titik tersebut. Itu namanya adalah regresi. Nah, ini karena bentuknya yang lurus, maka kuadrat terkecil disebut dengan regresi linier, begitu, bla bla. Nah, setelah itu kita lihat nih, nah A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian R kuadratnya berapa. Nah, kita bisa lihat di sini A-nya itu ini adalah perjalanan dari nilai A-nya gitu ya, 0,6 bla 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 0 dan seterusnya sampai nanti kita akan mendapatkan nilai A-nya gitu ya. Jadi nilainya adalah sebentar, gimana kah? Nah, nilai kuadratnya itu adalah 0,95, pada dasarnya sama ya dengan yang di Excel. Ini adalah 0,95, kemudian nilai A-nya itu adalah 0,6 A1. Kalau di MATLAB ini saya kasih tanda A1 untuk B-nya, kemudian A2, A0 untuk A-nya gitu ya. Jadi untuk A1-nya adalah 0,6364, sama ya, 6364 itu adalah B-nya, dan A0-nya adalah 0,5455 ya, sama ya, itu adalah A-nya. Begitu guys, langsung ketemu. Nah, next, berikutnya untuk yang logaritmik. Nah, logaritmik teman-teman bisa langsung regresi log ini ya guys. Nah, di sini sudah ada regresi lognya. Teman-teman bisa langsung dikepoin. Nah, ini copy aja, lalu dimasukkan ke dalam sini. Lalu setelah itu baru kita run. Nah,
Setelah kita run, kita akan mendapatkan B-nya adalah 1,75 bla 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 dan A-nya itu adalah min 0,3 bla 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 bla. Ini sama ya guys, hasilnya sama. Nah, terus hasil dari persamaan tersebut adalah seperti ini ya guys. Jadi ada mana tadi hasil persamaannya? Ya ini ya. A-nya itu adalah 0,5 bla 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 bla. Nah, di sini cuman sampai segitu aja. Nanti untuk yang A, untuk yang dapetin A sama dengan log dalam kurung A, ini nanti teman-teman bikin sendiri gitu ya. Di sini nggak saya tambahkan. Oke, gampang ya guys. Nah, setelah itu kita masuk ke learn. Kalau learn bagaimana? Nah, kalau learn langsung aja kita masukkan di sini ini 5 dan seterusnya. Di sini kita masukkan juga 0,84 lalu kemudian kita run. Nah, A-nya langsung ketemu ada 0,6 bla 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 dan B-nya adalah min 1, bla 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 bla. Ini adalah hasilnya. Lalu baru kemudian dimasukin ke learn, ini juga belum saya ubah. Jadi teman-teman langsung bisa ngubah sendiri. Nah, seperti itu guys, gampang ya. Nah, next, setelah itu adalah polinomial. Untuk yang polinomial, saya sudah kasih juga di sini guys. Nah, hanya saja di sini saya tambahkan Jacobian ya, seperti yang tadi. Kalau di sini kan kita harus nambahin Jacobian juga ya guys, supaya nanti kita langsung mendapatkan ini gitu ya. Nah, paling gampang sih sebenarnya emang Jacobian. Nah, kita run aja. Nah, di sini kita ada 0,21 bla 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 bla, ini juga ada 0,21 dan seterusnya bla 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 bla. Lalu hasilnya adalah A-nya X ya, X terakhir ya, untuk X-nya itu adalah, nah ini 2,2 bla 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 2,3 dan 1,86 sama persis ya guys. Nah, sebenarnya jadi teman-teman kalau misalnya males, aku males ada ini, ada hitung-hitungan ini, bisa kok, bisa langsung nggak usah pakai MATLAB lah, langsung aja pakai di Excel. Nah, kalau teman-teman pengen regresi itu ya nggak masalah sih, cuman untuk error datanya memang masih besar. Jadi teman-teman kalau pakai yang regresi ya dilihat-lihat dulu, dibandingin. Aku lebih enak pakai yang regresi atau pakai yang interpolasi. Nah, kalau yang pakai yang regresi itu memang kalau errornya lebih besar ya biasanya. Cuman teman-teman bisa dibandingkan nantinya kalau misalnya pengen ada pengen buat peramalan atau pengen buat apa. Nah, teman-teman bisa membandingkan kalau aku pakai regresi itu bagaimana, kalau aku pakai interpolasi bagaimana, dan yang terlebih lagi yang dijadikan sebagai patokan mana metode yang mau dipilih itu adalah ada di errornya. Jadi errornya semakin kecil itulah yang semakin akan dipilih. Seperti itu guys. Itu dulu pertemuan dari kami. Terima kasih. See you and dak-dak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.